warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saska, kembali lagi di podcast Saska yang setelah sekian lama tidak update tentang SMK Negeri 1 Surakarta. Nah, di podcast kali ini saya kedatangan tamu yaitu Budiah selaku Wakahumas SMK Negeri 1 Surakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadifa dari kelas 11 Multimedia. Mungkin Budiah bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik, waalaikumsalam Nadifa. Selamat siang anak-anakku semua. Perkenalkan, saya Ibu Diah. Budiah sebagai guru di SMK Negeri 1 Surakarta yang mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan. Udah berapa tahun nih Bu di Wakahumas? Udah kurang lebih 8 tahun. Cukup lama. Iya, baik. Langsung ke pertanyaan yang pertama. Ada berapa jurusan sih di SMK Negeri 1 Surakarta ini? Di SMK kita, SMK Negeri 1 Surakarta itu ada 4 program kalian ya. Apa aja itu? Yang pertama adalah AKL, itu disingkat dengan nama Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Yang kedua adalah MPLB ya. MPLB Singkatan dari Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Kalau dulu namanya Perkantoran, OTKP ya. Iya. Yang ketiga adalah pemasaran ya. Dulu namanya BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran. Nah, yang keempat ini yang jurusan baru tapi udah luar biasa, namanya DKV ya, itu Desain Komunikasi Visual. Dulu tahun kemarin namanya Multimedia ya, itu sekarang berganti nama tapi sebenarnya hampir sama sih aja. ya. Cuma namanya aja ya yang Iya, diganti. betul. Yang kedua, saya ingin tahu program unggulan di SMK Negeri 1 Surakarta itu apa aja sih? Baik, di SMK Negeri 1 Surakarta itu banyak sekali program yang diunggulkan ya. Salah satunya itu adalah memaksimalkan potensi siswa. Ya, salah satunya adalah kegiatan pramuka. Ini sudah mendapatkan prestasi yang luar biasa di tingkat kota. Selain itu juga ada juga lomba-lomba yang yang memaksimalkan siswa juga, yaitu dilatih dari sekolah itu menjadi program keunggulan. Dan yang program keunggulan yang paling ini adalah multimedia kemarin ya, DKV, yang namanya DKV tadi. Ini program keunggulan sekolah kita yang ini kita unggulkan dan akhirnya malah mendapatkan penghargaan sebagai sekolah pusat keunggulan. Nah, di sini makanya nanti kita bicarakan di situ ya. Nah, ini masih rahasia dulu. Nanti di pertanyaan selanjutnya. Oke. Yang ketiga, prestasi apa saja sih yang pernah diraih dari setiap jurusannya? Baik. Kalau tadi udah sampaikan, ada beberapa yang pernah kita raih ya prestasinya itu. Salah satunya adalah pernah jadi juara LKS tingkat nasional pun pernah. Kemudian juara 2, kemudian juara LKS tingkat kota, kemarin kita juara 2, itu sudah langganan juga. Kemudian kejuaraan yang selain akademis ada pramuka, kemudian ada prestasi di bidang olahraga juga, juara angkat beban itu yang mencapai anak MM loh malahan. Iya, juara 1 itu malah ya. Untuk yang lomba LKS itu dari jurusan apa ya Bu? Itu rata-rata semua jurusan kita mendapatkan juara, paling tidak 3 besar lah ya, seperti itu. Kemarin itu OTKP dapat peringkat 2. Kemudian untuk yang akuntansi itu juga peringkat 2 gitu. Berarti udah sering mendapatkan juara. Selanjutnya luar biasa juga nih kalau Budiah ada tips dan trik buat siswa agar bisa menjadi siswa berprestasi di SMK Negeri 1 Surakarta. Baik, sebetulnya yang namanya prestasi itu tidak hanya di bidang akademik ya. Nah, justru nanti yang dibutuhkan di dunia kerja itu memang harus idealnya seimbang ya. Tapi bagaimanapun itu, yang namanya dunia kerja itu membutuhkan anak-anak yang punya attitude yang baik. Ya, tidak hanya bagian akademik toh, tapi juga mereka harus punya attitude yang baik di bagian non akademik. Nah, maka itu di sekolah itu mempersiapkan itu. Nah, mempersiapkan itu bagaimana nantinya anak-anak yang sudah lulus itu nanti bisa, atau anak-anak yang baru sekolah juga bisa berprestasi, dan nanti setelah lulus mereka nanti bisa bersaing dengan para tenaga kerja di luar. Nah, salah satunya adalah di sekolah kita ada program-program itu seperti ini, GMV seperti ini. Kemudian melibatkan anak-anak selama sekolah itu di dalam sebuah kegiatan, ya kan?
bagaimana nanti untuk anak-anak MM itu meliput kegiatannya sesuai dengan jurusannya. Kemudian juga untuk anak-anak OTKP itu di bagian humasnya seperti itu. Ya, kegiatan itu kita lakukan untuk melatih anak-anak itu ya supaya bisa berprestasi di bidangnya masing-masing kan Maka gitu. waktu lulus bisa langsung Iya, sudah siap bersaing dengan para lulusan yang lain gitu. Karena dibekali dengan pendidikan akademis dan non akademis, dan ini sudah dilatih di sekolah kita gitu. Terus dengar-dengar ada gerakan aktif yuk cantik. Nah, gerakan aktif yuk cantik itu baik. apa sih Bu, bisa dijelaskan? Oke, baik. Jadi gini, sekolah itu terutama Budiah ya sebagai wakil kepala sekolah Bintang Humas ini ingin memberikan sebuah hal yang bermanfaat untuk anak-anak. Nah, ini berangkat dari keprihatinan Bapak Ibu guru terutama itu untuk anak-anak ya, teman-temanmu itu yang kurang sekali literasi. Literasi itu kan membaca. Apapun itu, membaca di koran boleh, di HP boleh, di internet yang online dan kemudian online boleh. Nah, itu berawal dari keprihatinan itu. Maka ada namanya Gerak Yuk Cantik. Ini merupakan sebuah proses pemikiran yang mendalam dari Bapak Ibu guru, dari Bapak Ibu guru tim humas dan Bapak Ibu guru yang lain, itu namanya Gerak Yuk Cantik. Nah, pengen tahu singkatannya apa? Boleh dijelaskan biar teman-teman di rumah juga namanya tahu. Gerakan Aktif Yuk Membaca dan Menulis di Laman Elektronik. Gitu. Nah, ini berawal dari sebuah pertanyaan. Tadi keprihatinannya kurang literasi. Ada pertanyaan yang mengganjal di benak Budiah dan teman-teman Bapak Ibu guru. Ini bagaimana meningkatkan kemampuan literasi ini? Nah, tadi kan pembiasaan. Nah, sekarang juga ditingkatkan dengan kemampuannya. Kemampuan itu bisa membaca, bisa menulis. Literasi tidak hanya membaca ya. Nah, di sini Budiah punya mimpi-mimpi yang tinggi gitu ya. Berawal dari itu ada gerakan Gerak Yuk Cantik ini punya mimpi-mimpi yang siapa tahu nanti suatu saat saya yakin bisa tercapai. Ya. Mimpinya pengen tahu enggak? Boleh. Mimpinya itu satu, Budiah pingin sekolah itu pingin semua warga sekolah, baik guru, baik siswa itu memiliki wawasan yang luas dengan gerakan Yuk Cantik ini. Membaca. Ya. Yang kedua, bisa meningkatkan kemampuan literasi. Nah, mungkin dari anak-anak dan Bapak Ibu guru punya kemampuan tapi belum diasah, belum dimaksimalkan ya, belum digali. Nah, siapa tahu di sini bisa. Yang ketiga, bisa membuat sebuah pribadi yang jadi gemar membaca dan menulis, ya kan? Terus yang keempat, bisa meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi kalau semuanya mau membaca, mau menulis, mau apapun lah, mencari ilmu dari manapun itu bisa meningkatkan mutu pembelajaran, ya. Dan itu nanti akhirnya kan akan kemana ya, ke anak didiknya, kepada anak-anak semua gitu. Karena di masa pandemi ini jarang juga ya membaca. Iya, maka itu. Terus harapan dengan adanya gerakan tersebut apa sih untuk siswa? Ya, pinginnya ya tadi di mimpinya Budiah dan teman-teman Bapak Ibu guru itu ya supaya memiliki wawasan yang luas ya, kemudian bisa meningkatkan kemampuan. Ini kan perlu pembiasaan itu yang akan dibiasakan gitu ya. Kemudian untuk rencana-rencana yang nanti akan dibuat ya, tahu rencana-rencana nanti banyak sekali sebetulnya, pengen selak di action kan itu ya. Itu salah satunya adalah nanti sosialisasi e-library. Library itu electronic library, artinya apa? Perpustakaan digital. Kita sudah launching juga loh. Nah, enggak tahu kan? Nah, di situ ada launching e-library ya. Di perpustakaan kita itu sudah canggih loh. Kalau mau mencari perpustakaan apa namanya, judulnya apa, sudah ada semua, tinggal klik cari. E-library ya. Iya, itu ada, makanya kita maksimalkan itu. Yang kedua, membuat pojok baca di tiap kelas dan spot-spot strategis di pojok sekolah. Jadi di setiap sekolah, di sudut-sudut, di kelas pun, kemudian juga di tempat-tempat yang strategis akan dibuat pojok baca. Kan sudah ada, cuman belum dibiasakan itu ya, makanya dibiasakan. Yang ketiga,
nanti membuat mading dan IMAG. IMAG itu Electronic Magazine. Apa itu, Bu? Jadi majalah yang elektronik. Jadi seperti kalau di internet itu ya, di Google itu ada koran elektronik, misalnya Solo Pos elektronik itu kan bisa membaca koran, tapi di situ makanya majalahnya dibuat dan bisa dibaca di dimanapun dengan menggunakan handphone aja cukup. Ya. Terus kemudian juga membuat jadwal baca dan posting per minggu. Nah, ini ada keharusan dan kewajiban dari anak-anak dan Bapak Ibu guru juga itu untuk membuat atau memposting apa yang dibuat. Entah itu dari membaca referensi buku atau mungkin dari hasil melihat apa kemudian dibuat sebuah tulisan. Berarti setiap siswa diwajibkan untuk iya, nanti ada kewajiban. Ya? Iya. Tidak hanya Bapak Ibu guru juga. Iya. Nah, kemudian nanti rencananya juga mengoptimalisasi tim mading. Nah, ada kan OSIS? Iya. Nah, itu kita maksimalkan bekerjasama dengan OSIS. Kemudian juga ada kolaborasi antara OSIS, petugas perpustakaan, tim manajemen dan semua guru lah. Semuanya harus terlibat. Kemudian juga ada pemberian reward bagi warga sekolah sebagai kontributor teraktif. Jadi intinya adalah bahwa nanti pembiasaan itu akan dilakukan. Ini kan kita sudah tidak ada pandemi ya. Yeah. Nah, ini akan kita biasakan ya untuk semua warga sekolah. Jadi web kita akan terisi tiap hari akan terisi, nanti terjadwal. Ini kelas ini mengirim posting ini, setiap ini mengulang itu nanti kan web kita akan ramai. Itu berarti setiap kelas satu atau semua siswa itu wajib? Nah, paling tidak per kelas nanti giliran. Mungkin tahap pertama satu kelas satu dulu, ya kan? Nanti satu kelas satu, berikutnya nanti ke satu kelas 2. Nanti bersama-sama dengan Pak Ibu. Paling tidak satu hari misalnya ada 5 postingan. Nah, nanti kita bagi ke per kelas dan Bapak Ibu guru juga. Nah, itu ya namanya gerak yuk cantik, gerakan aktif yuk membaca dan menulis di laman elektronik gitu. Nah, untuk mewujudkan gerakan itu apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkannya? Nah, maka itu perlu mengubah mindset. Yang paling pertama, mengubah mindset itu adalah mengubah semua warga sekolah supaya memahami tujuan gerakan ini apa toh. Itu yang paling utama. Paling utama itu. Kalau semua sudah memahami, sudah tahu manfaatnya apa, sudah tahu tujuannya apa, ini mereka dengan sukarela akan melakukan itu. Jadi tidak merasa terbebani, tidak merasakan itu sebuah hal yang berat. Itu merubah mindset yang paling pertama. Nah, setelah itu baru nanti dibuat program dan rencana-rencana yang sudah disampaikan seperti tadi. Gitu. Ya. Terus kira-kira perlu dilaunchingin nggak sih gerakan Yuk Cantik ini? Perlu. Hebat sekali ya. Iya. Bisa dilaunching. Itu kan mungkin di sekolah-sekolah yang lain belum ya. Jadi ini gerakan yang sederhana sebetulnya. Hanya pembiasaan supaya nanti bisa memaksimalkan potensi yang ada. Siapa tahu dari seluruh siswa yang ada, Bapak Ibu guru yang ada itu punya kemampuan ya, senang membuat seperti itu kan nanti akan bermunculan. Nah, ini kita kan ini masih dalam waktu libur ya. Nah, setelah selesai ujian, nanti menunggu terima rapot, nanti pada waktu tahun ajaran baru. Tanggal 18 Juli 2022. Tahun ajaran baru nanti kita launching. Kita launching gerakan itu, iya. Seperti itu. Terus kembali lagi ke yang jurusan itu ya, bisa dijelaskan apa keunggulan dari perjurusan itu? Oke, baik. Keunggulan tiap jurusan itu sebetulnya banyak ya. Kalau yang tadi yang pertama AKL ya, akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, keunggulannya ini di dalam mata pelajarannya itu kan ada mapel-mapel yang melatih anak-anak itu nanti bisa terampil di bidang akuntansi. Jadi nanti diharapkan si siswa ini setelah lulus itu bisa membuat laporan keuangan, ya kan? Bisa mengarsipkan dengan baik, kemudian bisa membuat laporan pajak dan sebagainya tentang keuangan, ya.
Dan nanti mereka akan bisa terjun di masyarakat, bekerja di bidang keuangan itu ya. Jadi hal-hal yang di tiap jurusan itu banyak sekali. Tapi intinya bahwa nanti anak-anak SMK itu nanti bisa bersaing di dunia kerja, tidak kalah dengan anak-anak SMA karena mereka dilatih selama di sekolah untuk belajar, karena banyak praktek kan yang SMK itu 70-30 malah 70% itu praktek, 30% teori. Nah, itu nanti dibiasakan. Ada PKL juga. PKL itu nanti akan dilaksanakan pada semester 5 sebelum mereka lulus. Jadi mereka sudah tahu kondisi dunia kerja seperti apa. Terus untuk anak-anak OTKP atau namanya sekarang MPLB, manajemen perkantoran layanan bisnis, itu juga keunggulannya apa? Di bidang manajemen perkantoran. Ya, bagaimana mereka mengetik 10 jari, bagaimana bisa mengarsipkan, bagaimana mereka bisa membuat perjalanan dinas, ya kan? Bagaimana mereka jadi protokol MC yang baik seperti itu. Nah, terus untuk yang pemasaran, nah mereka dilatih untuk bisa melayani dengan baik, pelayanan prima, karena mereka kan dilatih, dididik ya menjadi seorang tenaga di bidang pelayanan, bisa menata display barang dan sebagainya, bagaimana mereka menghadapi konsumen, itu dilatih. Kemudian satu lagi jurusan multimedia atau DKP. Pemasaran tadi itu ada kelas industri nggak sih? Oh iya, ada, lupa saya. Di OTKP dan AKI juga ada kelas industri, kita kerjasama dengan Feb Hotel. Iya, terus untuk yang pemasaran ini kerjasama dengan Luwes Industri, kelas Luwes namanya kelas industri ya. Jadi mereka nanti magang itu tidak hanya 3 bulan, mereka magang selama 9 bulan dan bergantian. Jadi mereka sudah nanti lulus, nanti mereka sudah langsung, misal anak itu lulusan itu sudah nanti lulus kerja di Luwes, nggak usah pakai tes lagi, langsung diterima. Mempermudah. Betul. Terus satu lagi keunggulannya di SMK kita itu, kita ada BKK, Bursa Kerja Khusus. Nah, Bursa Kerja Khusus ini adalah nanti untuk menjembatani anak-anak yang pengen cari kerja. Namanya Pak Daroji ya, Ketua BKK Surakarta. Beliau ada di sini dan dari guru PP. Nah, di sana nanti kalau anak yang sudah lulus, jika sekiranya butuh pekerjaan, bilang aja Pak Daroji. Pak Daroji punya link banyak dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, nanti dari situ Pak Daroji akan memberikan, oh kamu mau bekerja, oke, mau bekerja, ini ada lowongan di perusahaan ini. Nah, nanti dari sekolah memberikan pengantar gitu. Berarti mempermudah juga mencari pekerjaan. Ya, karena SMK itu kan lulusnya pengennya kerja. Iya. Nah, itu bisa menjembatani itu. Terus yang multimedia yang sekarang menjadi DKV itu? Kalau DKV itu kan dulu multimedia. Perlu diketahui kalau nanti anak-anak yang mendaftarkan di SMK Negeri 1 Surakarta, dulu namanya multimedia, sekarang namanya DKV, Desain Komunikasi Visual. Itu kenapa kok berubah toh Bu Dia? Karena apa? Karena sekolah itu sudah sekolah pusat keunggulan. Namanya di SMK Sak Solo itu yang sekolah pusat keunggulan, multimedia sudah diganti dengan nama DKV. Nah, di DKV ini sebetulnya juga karena baru tahun pertama ya kita menggunakan jurusan, tapi sebetulnya hampir sama dengan multimedia, hanya mungkin konsentrasi pilihannya. Kalau multimedia ini kemarin kita lebih pada tentang apa ini? Fotografi ya kan, kemudian apalagi? Editing video dan sebagainya lah. Kalau DKV mungkin lebih pada desainnya yang dimaksimalkan. Nah, di sini makanya di sekolah kita ada podcast. Ini pertama kali di SMK 1 baru pertama kali Sak Solo yang punya podcast loh. Sekolah-sekolah yang lain tuh saya ikut-ikutan. Punya itu. Jadi karena selalu posting di Instagram, di media sosial, dari anak-anak juga, dari bapak ibu guru ya. Itu jadi terus bertanya-tanya, kok iso enggak ya caranya gimana gitu. Itu ternyata ini sebagai ajang anak untuk berlatih. Ya kan, anak-anak multimedia ini luar biasa ini. Jadi diajak untuk bekerja atau melatih kemampuan mereka di semua kegiatan yang ada di sekolah. Nah, dari sini mereka kan bisa belajar, ya kan, gitu. Mungkin itu saja pertanyaannya. Nggak kerasa sudah lama juga ya. Oh iya. Oke. Sebelum ditutup mungkin Bu Dia ada pesan atau apa gitu, pantun? Baik. Saya ada pantun, tapi sebelumnya Bu Dia pesen nanti untuk anak-anak yang calon siswa peserta didik baru,
pilih SMK 1. Nah, Pilih SMK 1. pilih SMK 1. Oke, saya ada pantun. Ada ubi, ada talas. Iya, Cakep. Itu nama-nama makanan camilan. Cakep. Mau pilih sekolah yang berkualitas, Cakep. tetap SMK Negeri 1 Surakarta yang terdepan. Wow. Sekian podcast Saska pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya sendiri mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.